wa taala, yang artinya kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Demikian juga sebagaimana dalam hadis yang kita telah bacakan, hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Bahwa hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab yang berjudul Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa. Jadi setelah kita mengetahui bahwa kita diciptakan ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka di sana ada keutamaan yang akan kita peroleh. Nah, kenapa di sini penulis kitab At-Tauhid ini, yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, membawakan bab keutamaan tauhid? Ini tujuannya agar kita bersemangat untuk menjaga tauhid kita. Ya, setelah kita tahu bahwa tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini, ternyata selain daripada itu, ya ada keutamaan kalau kita benar-benar menjaga tauhid kita. Sehingga setiap orang yang paham tentang keutamaan ini, semakin dia bersemangat untuk menjaga tauhidnya. Semakin dia bersemangat agar tauhidnya ini tidak ternodai dengan noda-noda kesyirikan. Maka marilah kita simak barakallahu fiikum dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis yang berkenaan dengan keutamaan kita menjaga tauhid. Ya, di sini beliau membawakan satu ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis. Kita akan simak terlebih dahulu barakallahu fiikum ayat yang pertama yang beliau bawakan. Rekan-rekan yang mengikuti kajian melalui Zoom bisa melihat di layar sekarang. Ya. Kemarin ada terjemahannya kayaknya. Nggak ada terjemahannya, Mas. Iya. Nggak apa-apa ya. Kalau mau belajar bahasa dengan bahasa Arab ya itu. Tapi kemarin sepertinya ada yang terjemahan. Biar teman-teman bisa mengerti juga. Baik. Yang pertama, nanti teman-teman bisa cari salin ininya ya, terjemahannya nanti dari Al-Qur'an ya, atau nanti bisa diberikan oleh panitia terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka ini akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka ini akan memperoleh keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan dengan keutamaan bertauhid. Dari mana kita tahu bahwa ayat ini berbicara tentang keutamaan tauhid? Dari tafsir kezaliman pada ayat ini. Dalam ayat ini disebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka makna kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya
dengan kesyirikan, dia akan mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana kita tahu bahwa kedoliman yang disebutkan dalam ayat ini maknanya adalah kesyirikan? Ya, ini dari sebuah hadis yang menceritakan kekhawatiran para sahabat ketika mendengar ayat ini. Jadi para sahabat itu merasa bahwa diri mereka terkadang melakukan kezaliman. Sehingga ketika mendengar ayat ini, ya ayat ini turun, mereka merasa khawatir sekali, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka khawatir. Jadi kan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Padahal kita ini makhluk Allah yang lemah, yang pasti pernah melakukan kezaliman. Paling tidak kezaliman pada diri kita sendiri. Dengan melakukan perbuatan maksiat. Maka para sahabat merasa khawatir ya, bahwa mereka tidak akan mendapatkan keutamaan ini, ini mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka mengadukan ini kepada Rasulullah SAW, barulah Nabi menjelaskan bahwa makna kedzaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Mari kita simak hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulm, qulna ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu." Ketika ayat ini turun, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, maka para sahabat menghadap Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami, di antara kita yang pernah mendzalimi diri?" Maksudnya, selama-lamanya kita tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah. Karena kita adalah hamba-hamba yang suka berbuat zalim. Paling tidak berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laisa kama taqul." Yang demikian ini telah seperti apa yang kalian ucapkan. Maksud kedzaliman di sini bukan kedzaliman yang biasa kita lakukan. Lalu beliau mengatakan bahwa kedzaliman di sini maksudnya adalah syirik. Awalam tasma'u, kata Nabi SAW, awalam tasma'u qawla Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Kata Rasul SAW, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putra beliau, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu merupakan kedzaliman yang besar. Sehingga makna kedzaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sehingga kalau kita baca ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Sehingga ayat ini memang berbicara tentang keutamaan tauhid. Orang yang tidak melakukan kesyirikan, dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa keamanan yang dimaksud di sini adalah keamanan di akhirat. Dia akan aman dari perkara-perkara menyusahkan pada hari akhir nanti. Selamat dia dari kesulitan tersebut. Karena dia akan mendapatkan keamanan. Adapun kata muhtadun, diberi petunjuk, artinya di dunia ini dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan ya keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya selama dia hidup di dunia. Nah, karena itu hendaknya kita jaga tauhid kita. Kenapa saudaraku kaum muslimin? Karena utamanya sangat besar. Kita akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti dan mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang bertauhid dia akan senantiasa merasa tenang. Ya.
Karena nanti di akhirat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selama di dunia dia akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Ya, ayatnya sangat jelas, ya, menunjukkan bahwa orang yang menjaga tauhidnya, tidak melakukan kesyirikan, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, dia akan dianugerahi keamanan di akhirat nanti dan petunjuk selama dia hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lanjut kepada hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Setelah membawakan ayat dalam surat Al-An'am ayat ke-82, beliau berpaling kepada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, mari kita simak hadisnya. Coba ditunjukkan di screen. Hadis Ubadah bin Samit. Admin, coba. Hadis yang kedua atau hadis yang pertama, maaf. Lanjut ke bawah. Nah, itu dia, ini yang pakai terjemahan. Oke. Ahsantum barakallahu fikum, ya, biar yang lain bisa istifadah. Qala rahimahullahu taala an Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, beliau adalah salah seorang sahabat terkemuka dari kalangan Ansar. Ya. Dan beliau termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Jadi orang sahabat yang mengikuti perang Badar ini dia memiliki keistimewaan, ya. Sahabat yang mengikuti perang Badar ini memiliki keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ahlul Badar. Dan Ubadah bin Samit adalah salah seorang dari Ahlul Badar. Ya, beliau meninggal dunia pada tahun 34 Hijriyah dalam usia 72 tahun. Ya, jadi sekitar 24 tahun pasca Nabi SAW wafat, baru Ubadah bin Samit meninggal dunia. Baik, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Qala Rasulullah SAW, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Akhrajah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang diletakkan pada Maryam dan ruh dari Allah. Demikian juga dia bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, ya, apapun amalan yang dia lakukan. Ya, apapun amalan yang dia lakukan. Baik, akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Di dalam hadis ini, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa sifat atau kriteria
orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ya. Jadi dia mau melakukan apapun amalannya, entah itu amalannya bagus atau amalannya jelek, selama terpenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka pastilah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa saja kriteria tersebut? Yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi ini syarat yang paling mutlak. Kalau ingin memasukkan ke dalam surga, dia hendaknya mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat yang pertama kalau dia ingin masuk surga. Kemudian kriteria yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya. Jadi ini sifat yang kedua. Hamba yang ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia mempersaksikan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Apa makna hamba dan rasulnya? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makna dari Nabi SAW adalah seorang hamba, artinya beliau tidak boleh diibadahi. Maka tidak boleh bagi kita untuk memberikan peribadahan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita memberikan peribadahan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Misalnya berdoa, mintanya kepada Nabi, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sujud ya ke makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena beliau itu hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdun la yu'bad. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasuluh, tapi beliau memiliki predikat yang lain, yaitu rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita taati. Wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama ya dia mentauhidkan Allah, syarat yang kedua dia bersaksi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian yang ketiga, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min. Dia bersaksi bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan kalimatnya yang dia letakkan kepada Maryam dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria yang ketiga. Jadi dia menganggap Isa itu hamba Allah. Ya, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Nasara yang menganggap Isa melebihi kedudukannya. Ya. Mereka menganggap bahwa Isa adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa Isa adalah salah satu dari 3 unsur yang mereka sebut sebagai Trinitas. Unsur Trinitas. Ada Tuhan Allah, Tuhan Allah, kemudian ada Isa dan Roh Kudus. Ini 3 entitas yang tergabung dalam Trinitas. Maka kalau ingin dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tidak boleh dia memahami Isa sebagai atau dia berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu berhak untuk disembah. Tidak. Tapi yang dia yakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat Allah yang diucapkan pun yang diletakkan pada Maryam dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria yang ketiga. Kemudian kriteria yang keempat, wal jannatu haqqun wan naru haqq. Wal jannata haqqun wan naru haqq. Dia bersaksi bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Ya. Jadi kriteria yang keempat, dia tidak boleh mengingkari keberadaan surga dan neraka.
Nah, kalau keempat kriteria ini terpenuhi pada diri seorang muslim, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ya. Bagaimanapun amalannya pasti dia akan masuk surga. Apa maknanya Ustadz? Ya, dia akan masuk surga apapun yang dia lakukan. Maksudnya ya bahwa dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga kalau terpenuhi 4 kriteria ini. Ya. Walaupun berbeda-beda, ya, di antara mereka ada yang langsung masuk surga. Misalnya amalannya dipenuhi dengan catatan amalannya dipenuhi dengan amalan saleh. Ya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Dan di sana ada orang yang memiliki terpenuhi padanya kriteria ini, namun dia melakukan perbuatan dosa. Ya. Sehingga dia diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Tapi pada akhirnya setelah dia membayar kesalahan yang dia lakukan tadi, kalau misalnya dia melakukan amalan kebajikan, tapi amalan kemaksiatannya, amalan keburukannya lebih banyak, dan amalan kebaikannya ini tidak mampu untuk menutupi perbuatan dosanya, maka dia diadab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ujung-ujungnya pasti dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Selama 4 kriteria ini terpenuhi pada diri seorang hamba, walaupun dia berbuat dosa, namun pada akhirnya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga poin-poin ini. Hendaknya kita meyakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sudah meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian kita meyakini bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Maka niscaya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ya apapun amalan yang bagaimanapun amalan yang kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun amalan yang dia lakukan, barakallahu fikum, pasti dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Baik. Lantas bagaimana ada yang mengatakan, "Ya udah Ustadz, kalau gitu kita maksiat saja. Kita maksiat saja. Kan yang penting kita bertauhid. Kalau kita bertauhid kan pasti masuk surga." Ya, ingat, siksaan yang dialami di dalam api neraka itu bukan siksaan yang ringan. Walaupun nantinya kita akan dimasukkan ke dalam surga kalau menjaga tauhid kita, tapi ingat, ya, siksaan di neraka itu berat. Jadi tetaplah kita berusaha untuk langsung masuk ke dalam surga tanpa perlu mencicipi pedihnya azab neraka. Ini memang betul. Nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga, betul. Kalau kita menjaga tauhid kita, betul kita akan mendapatkan surga pada akhirnya. Tapi bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa. Kalau nanti ternyata kebaikan kita tak mampu untuk menghapus kejelekan kita nanti, dan Allah takdirkan kita atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dimasukkan ke dalam api neraka, naudzubillah. Ya, siksaan api neraka itu sangatlah pedih. Kita tidak akan mampu untuk menahannya. Pedih sekali. Oleh karena itu jangan kemudian setelah mengetahui keutamaan tauhid kita bermudah-mudahan, ya. Ya sudah, yang penting kita menjaga tauhid kita, ya. Walaupun banyak dosa, tapi kalau bertauhid kan tetap masuk surga. Bukan seperti itu, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi yang perlu kita lakukan adalah berupaya semaksimal mungkin agar kita langsung masuk surga tanpa harus mencicipi api neraka. Baik. Qala rahimahullah. Kemudian hadis yang kedua. Ya. Walahuma fi hadithi Idban. Diriwayatkan pula oleh keduanya, yakni oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Idban. Idban adalah Idban bin Malik Al-Ansari. Ya. Idban bin Malik Al-Ansari.
Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur dan meninggal dunia di masa kekhilafahan Muawiyah. Ya, meninggal dunia di masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti sudah masuk era dinasti Umayyah. Ya. Walahuma fi hadits Itban. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Itban bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mencari yang dengannya dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dengannya dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makna dari hadis ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, sama dengan hadis yang sebelumnya. Menunjukkan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi apa? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkannya itu benar-benar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia mengucapkannya dengan tulus, dengan penuh keikhlasan. Ya, bahwa saya tidak menyekutukan Allah, bukan hanya sekedar mengucapkan saja, tapi diiringi dengan perbuatan. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka. Apa maksudnya neraka diharamkan baginya? Ya, maksudnya adalah dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Baik. Nah, ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ya. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari azab api neraka. Dan penjelasannya sama seperti apa yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa yang tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia melakukan banyak perbuatan dosa, maka maknanya neraka itu tidak akan membakarnya selama-lamanya. Ya, ketika dia menjaga tauhidnya, kemudian ternyata dia memiliki banyak perbuatan dosa, kebaikannya tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan, ya, maka kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak, maka bisa jadi dia disiksa terlebih dahulu, tapi tidak selama-lamanya. Pasti akan dia dipindahkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Qala an Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian hadis selanjutnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, ya, nama beliau, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah sahabat yang mulia. Ya, bapak beliau Malik bin Sinan juga seorang sahabi dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri meninggal dunia tahun 74 Hijriyah. Abu Sa'id Al-Khudri meninggal pada tahun 74 Hijriyah. Qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa. Musa mengatakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Musa alaihissalam. Qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ya, kata Musa alaihissalam,
Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingat dan berdoa kepadamu. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada beliau suatu zikir dan doa. Ya, suatu ucapan yang beliau pakai untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadaka ya kullu ibadika yaquluna hada. Wahai Rabbku, sesungguhnya semua hamba-hambamu mengucapkan hal tersebut. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam menginginkan sesuatu yang spesial. Ucapan la ilaha illallah ini, ya Allah, semua hambamu mengucapkannya. Ya, beliau menginginkan sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi ternyata barakallahu fikum, ucapan la ilaha illallah ini adalah ucapan yang paling istimewa. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, ya, apabila seluruh langit yang 7, ya, apabila langit yang 7 wa amirahunna, dan yang memakmurkannya wairi selain aku, wal aradina sab'a, dan juga bumi yang 7, fi kiffatin, berada di salah satu anak timbangan. Jadi kalau timbangan zaman dahulu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, dia terdiri dari 2 anak timbangan. Ya, seperti ini ya. Jadi ada neraca, ya. Kalau ingin menimbang sesuatu, maka ada sesuatu yang ditimbang diletakkan di salah satu anak timbangan, kemudian pemberatnya atau ukurannya ditaruh di timbangan, di anak timbangan yang satunya, sehingga nanti baru seimbang, kawan ini berapa beratnya, mana yang lebih berat. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ya, langit yang 7 dengan apa-apa yang memakmurkannya kecuali aku, demikian juga bumi yang 7 diletakkan pada salah satu anak timbangan. Kemudian la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat ucapan la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, hadis ini juga menunjukkan keutamaan tauhid. Ya, artinya kalau ada kita memiliki kesalahan, yang memiliki dosa, maka bisa jadi dengan ucapan la ilaha illallah ini, dengan keberadaan la ilaha illallah pada diri seorang hamba, ya, dosa-dosa ini akan terangkat. Kalah dia dengan beratnya la ilaha illallah. Ya, jadi kalau seseorang dia benar-benar menjaga tauhidnya, ketika dia melakukan perbuatan dosa, dosanya ini bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beratnya timbangan la ilaha illallah. Ini keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah. Dan hadis ini senada dengan kisahnya Sahibul Bitaqah. Sahibul Bitaqah, orang yang memiliki sebuah kartu. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada di akhirat nanti ada seseorang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini padanya diperlihatkan ya catatan-catatan amalan keburukan. Jadi dia melakukan banyak sekali keburukan sampai kemudian dibentangkan catatan amalannya, amalan keburukannya sejauh mata memandang. Ini semua keburukan. Ya. Kemudian dia ditanya, apakah engkau memiliki suatu kebaikan? Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kebaikan. Memang keburukannya sangat banyak. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan
satu kartu. Satu kartu yang merupakan amalan kebaikan dia. Apa kartu ini? Apa yang ditulis dalam kartu ini? Ucapan la ilaha illallah. Ternyata dia selama hidupnya dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia benar-benar menjaga tauhidnya kepada Allah. Kemudian kartu ini diletakkan pada timbangan kebaikan dia. Jadi timbangan keburukannya tadi yang catatan amalnya sampai sejauh mata memandang diletakkan pada salah satu alat timbangan, kemudian kartu yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan pada satu timbangan, ternyata lebih berat timbangan yang berisi alat timbangan yang berisi kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Nah, ini sama dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan bahwa tauhid ini lebih berat daripada ya timbangan keburukan. Apabila seseorang dia benar-benar menjaga tauhidnya, maka niscaya keburukan-keburukan yang dia lakukan ya ini akan terkalahkan dengan penjagaannya terhadap tauhid. Baik. Qala walid Tirmidzi. Ya, kemudian hadis yang terakhir. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Qala walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ya, Anas di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim Rumaisah menyerahkan Anas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pelayan beliau. Ya. Jadi ibunya Anas ini menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW agar Anas bin Malik bisa menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Sehingga selama 10 tahun Nabi SAW berada di kota Madinah, Anas bin Malik ini melayani Rasulullah SAW. Beliau sangat tahu bagaimana karakternya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, sampai apa yang diminum dan dimakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui oleh Anas radhiyallahu taala anhu, masya Allah. Ya, sehingga beliau menjadi salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Alaihi Wasallam. Dan di sana ada doa spesial yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ya perbanyaklah hartanya Anas, perbanyak juga anak keturunannya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Maka Anas termasuk sahabat yang berumur panjang, ya. Beliau meninggal dunia pada tahun 92 Hijriyah. Pada tahun 92 Hijriyah. Ya, sehingga usia beliau diperkirakan 100 tahun lebih ketika Anas bin Malik meninggal dunia. Ya. Maka di sini beliau meriwayatkan suatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami'tu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berarti ini hadisnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan merupakan Al-Quran. Jadi hadisnya bukan Al-Quran, ya. Memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia bukan merupakan bagian dari Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, apabila engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan,
kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Ya. Jadi Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, wahai anak Adam, apabila nanti di akhirat engkau datang membawa dosa yang demikian banyak, sepenuh bumi perbuatan dosa, tapi engkau tidak pernah menyekutukanku sedikit pun. Engkau tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku akan datangkan kepada dirimu ya ampunan sepenuhnya, sehingga apa? Dosa-dosanya dihapus Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia benar-benar menjaga tauhidnya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi nanti kalau seorang hamba dia memikul dosa yang demikian banyak, tapi kalau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada dia sesuai dengan dosa yang dia bawa. Kalau dia bawa dosa sepenuh bumi, Allah akan berikan ampunan sepenuh bumi. Ya. Sama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Ya. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jagalah tauhid kita. Ya, karena mungkin kita sebagai seorang hamba banyak melakukan perbuatan dosa, tapi dari dalil-dalil yang kita bacakan tadi, besar kemungkinannya orang yang bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini kesimpulan dari dalil yang kita bacakan. Ya. Bab ini menyebutkan kepada kita ya bahwa orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaannya, dia akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Kemudian di dunia dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia akan mendapatkan pengampunan dosa dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Baik. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita ya di sore hari ini sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah 1 bulan ke depan, kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhidnya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Para ulama menjelaskan bahwa bab ini masih memiliki korelasi dengan bab yang baru saja kita selesaikan. Dia masih berbicara tentang keutamaan tauhid, tapi lebih spesifik lagi. Bahwa di antara orang yang bertauhid itu nanti ada yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab sekali. Langsung masuk surga tanpa perlu dihisab. Orang lain harus dihisab, ya dihitung dulu amalan-amalannya. Tapi ternyata ada di antara orang-orang yang bertauhid itu yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa dihisab sama sekali. Ya, bagaimana penjelasannya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan ya dari kawan-kawan yang mengikuti kajian lewat Zoom, maka kami persilahkan. Tafadhol. Hafizakumullah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparan materinya. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand dan open mic. Namun bila kurang berkenan, bisa dituliskan di chat box, baik kepada seluruhnya atau kepada MC. Nah, Ustaz, sudah ada satu yang angkat tangan. Saudara Eriko, silakan. Terima kasih MC, terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya, bismillah. Terkait sama keutamaan yang paling awal tadi, saya bicarakan bahwasannya yang dimana kalau orang itu ya tidak melakukan kezaliman dan maksud kezaliman itu kan tadi kan kesyirikan, itu dia akan mendapatkan keamanan di akhirat. Itu saya izin bertanyanya, kalau tadi sahabat itu kan mengira zalim itu semua orang tuh melakukan kezaliman gitu. Jadi sahabat pada takut. Nah, tapi Rasul
luruskan bahwa zalim itu kan maksudnya syirik. Nah, yang dimaksud syirik kecil itu pun apakah seluruh syirik, kayak syirik besar, syirik kecil, atau syirik kecil kayak ria itu juga termasuk dari kezaliman tersebut atau tidak, Ustaz? Terus kalau misal iya berarti seperti apa? Baik. Yang dimaksud dengan kezaliman atau syirik di sini, ini lafadznya umum, sehingga mencakup segala jenis syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Jadi nanti kita akan sampai ke dalam pembahasan dalam kitab ini juga, bahwa syirik itu dibedakan oleh para ulama menjadi dua bentuk. Ada syirik akbar. Syirik akbar ini yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, misalnya seseorang menyembelih untuk selain Allah. Dia menyembelih, dia bawa kambing atau ayam lalu dia sembelih ke berhala. Nah, ini syirik akbar, membatalkan keislamannya. Di sana ada syirik asghar, seperti seorang terkadang dia melakukan ibadah untuk riya, ya, agar dilihat oleh manusia. Ini namanya syirik asghar. Ya, dia tidak batal keislamannya, tapi dia melakukan suatu dosa yang sangat besar. Ya, melakukan syirik kecil. Maka ayat ini berbicara tentang kedua jenis syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ketika seseorang dia melakukan perbuatan syirik, kalau dia syirik akbar, maka jelas dia tidak akan mendapatkan keamanan secara keseluruhan, masuk neraka kekal abadi di dalamnya. Tapi kalau yang dilakukan adalah syirik asghar, maka ya dia tidak akan mendapatkan keamanan, akan tetapi nanti dia akan tetap dikembalikan ke dalam surga. Ya. Sehingga seseorang tetap harus waspada, walaupun yang dia lakukan itu adalah syirik kecil, dia harus tetap ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas syirik yang dia lakukan, atau perbuatan riya syirik kecil yang dia lakukan. Ini perlu kita ketahui bahwa penamaan syirik kecil ini bukan maknanya untuk mengecilkan arti syirik tersebut. Sehingga ada mengatakan, cuma syirik kecil saja. Enggak, syirik kecil ini termasuk dosa besar yang akan menyebabkan seseorang dia tidak akan mendapatkan keamanan dan dijauhi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seseorang benar-benar menjaga dirinya baik dari syirik akbar maupun dari syirik asghar. Nah, paham insyaallah? Ustaz, Ya. izin bertanya, lanjutin yang tadi dulu, Ustaz, berarti. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau seperti itu untuk sahabat yang benar dari ria itu sendiri, bagusnya seperti apa? Baik. Taubat yang benar dari ria adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menyadari ada satu amalan yang kita lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya membaca Al-Qur'an untuk popularitas, ya, atau melakukan sholat dengan khusyuk karena mengharapkan pujian dari manusia, ya. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat tobat, ya, pertama dia menyesal, kemudian dia Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang pertama adalah an-nadam, ini menyesal, kemudian yang kedua al-iqla, dia meninggalkan perbuatannya tersebut, kemudian yang ketiga al-azmu, adanya azam, adanya keinginan yang kuat untuk tidak terulang pada kesalahan yang sama. Ya, kalau kita berbuat riya di masa-masa yang lampau, melakukan satu amalan, ya, melakukan suatu amalan untuk mendapatkan popularitas, hendaknya kita bertobat dan berusaha agar amalan-amalan yang kedepannya ini tidak lagi kemasukan riya. Ya, begitu cara kita bertobat dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa apapun itu termasuk perbuatan riya. Paham? Insyaallah. Baik. Kayaknya banyak pertanyaan di kolom chat sepertinya. Nah, Ustaz. Ini waktunya udah jam 5, Pak Ustaz. Masih ada. Kalau saya santai, saya alhamdulillah. Sedang PPKM, tidak ada kegiatan di luar. Jadi tafadhol kalau antum ingin bertanya, ya mumpung kita punya waktu, ya silakan. Itu banyak sekali pertanyaan sepertinya. Mungkin dibaca secara Iya, Ustaz, saya ada 5 pertanyaan. Ini dari yang paling atas dulu mungkin, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Izin bertanya sedikit dari luar tema. Nah, di zaman sekarang ini banyak stiker-stiker unik lewat chat, gitu, Ustaz. Ada stiker yang bergerak-gerak dan gerakannya itu seperti kayak ruku, mungkin seperti gerakan terima kasih budaya lain gitu.
Nah, apakah dengan mengirim stiker tersebut dalam konteks berterima kasih atau mohon maaf itu bisa kayak apa ya, seakan-akan ruku juga di dunia asli gitu kepada makhluk, sedangkan kita tidak boleh ruku atau sujud kepada sesama makhluk. Bagaimana bisa menggunakan stiker itu? Oh, kalau dia menggambarkan ruku nggak boleh ya? Oh, yang apa? Yang seperti ini ya? Yang kayak gini-gini ya? Mungkin Ya, jangan, tinggalkan ya. Itu menggambarkan seperti mungkin budaya Jepang atau ya budaya Jepang saya kira ya, yang kalau menghormati orang sampai bersujud atau sampai ruku, nah ini nggak boleh. Ya, kalau ada orang yang mengirimkan kepada kita, ya kita ingatkan, mungkin diganti dengan dengan emoticon yang lain, jangan yang seperti ini karena ini ada peribadahan, ada bentuk peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang seperti ini kita tinggalkan. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Lanjut ke pertanyaan. Ya, walaupun mungkin tujuannya bukan untuk seperti beribadah ya, tapi karena bentuknya seperti orang yang sujud, maka kita tinggalkan. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang bertauhid akan tetapi memiliki dosa yang menyangkut hak orang lain? Baik, di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak orang lain ini tetap harus dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi seseorang ketika dia melakukan kedoliman kepada seseorang, nanti dia akan diambil pahala dia untuk menutupi kedoliman yang pernah dia lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, al-muflisu indana man laisa lahu dinaran wala dirhamah." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dinar dan dirham. Ya, tidak memiliki dinar dan dirham. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa banyak pahala. Dia membawa pahala sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, puasanya, ibadah-ibadah yang lainnya. Namun dia suka mencela orang lain, mengambil hak orang lain, memukul orang lain, bahkan menggibahi orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka diambil pahala-pahala yang demikian banyak ini lalu diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Maka barang siapa yang dia cukup pahalanya tadi untuk membayar itu semua, maka ya aman dia. Ya. Kalau dia punya pahala kebaikan tapi pernah melakukan kezaliman, maka dia aman. Akan diambil pahalanya tapi sisanya masih banyak. Ya. Kebaikannya masih banyak. Sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, tapi ketika dia tidak memiliki banyak kebaikan, artinya dari sisi tauhid pun dia tidak jaga mungkin ya, maka bisa jadi kebaikannya ini diambil semua oleh orang yang dia zalimi. Ya. Nah, ketika ternyata banyak kezaliman yang dia lakukan, lalu pahalanya dia sudah habis, ya, maka mau tidak mau keburukan orang yang pernah dia zalimi akan ditimpakan kepada dirinya, lalu dia pun ditimpakan ke dalam neraka. Ya. Jadi yang namanya kezaliman ini pasti akan diperhitungkan. Ya. Namun kalau dia benar-benar menjaga tauhidnya, kemudian juga dia sudah bertobat dari kezaliman yang dia lakukan, maka ada kemungkinan dia akan diselamatkan oleh Allah. Allah berikan kepada dia pahala yang banyak, sehingga dengan pahalanya ini dia bisa membayar kezaliman yang telah dia lakukan. Ya. Sehingga adil, orang yang dizalimi tetap akan mendapatkan bayaran atas kezaliman yang dia alami, dan orang yang menjaga tauhidnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mekanisme di akhirat nanti, cara pembayaran kezaliman itu adalah dengan pahala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, waspadalah kalian pada hari kiamat nanti, karena tidak ada lagi yang bisa untuk membayar. Dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Hanya saja yang menjadi alat tukar adalah pahala.
Nah, barang siapa yang pahalanya banyak, dia akan bisa bayar kedoliman yang dia lakukan. Tapi kalau dia tidak punya pahala yang banyak, maka dia akan termasuk orang yang bangkrut. Jadi orang yang mendolimi, yang melakukan kedoliman kepada sesama pada hari kiamat, dia tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan cara apa? Membayar kedoliman tersebut dengan pahala yang dia miliki. Kalau dia punya pahala yang cukup, maka dia akan selamat. Kalau dia tidak punya pahala yang cukup, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Jadi di sini saya juga ingin meluruskan ini kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Sebagian kita ada yang berpendapat kalau kita sudah minta maaf itu sudah cukup. Tanpa perlu memperhatikan apakah orang yang kita zolimi ini memaafkan atau tidak. Ini pemahaman yang keliru. Kalau orang yang kita zolimi itu tidak memaafkan kita, maka di akhirat nanti akan tetap diperhitungkan. Ya, jangan kemudian, saya kan sudah minta maaf. Ya sudah. Enggak. Kalau orang itu tidak memaafkan, kezoliman kita akan tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, kalau Anda punya amalan yang banyak, ya mungkin Anda akan bisa membayarnya. Tapi kalau amalan Anda sedikit, bisa jadi bangkrut kita dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Paham ya mekanismenya ya? Insya Allah. Ya, yang bertanya paham insya Allah ya. Baik. Masih ada pertanyaan? Nah, bentar. Saya izin copy dulu. Ini dari private. Inilah izin bertanya Ustaz. Bagaimana kiat untuk menjaga tauhid kita? Apakah dalam mengkhawatirkan rezeki dapat merusak tauhid kita? Jazakumullah khair. Baik, ini ada dua pertanyaan ini ya sebenarnya. Apa yang harus dihindari untuk menjaga tauhid dan bagaimana mengetahui apa sesuatu itu syirik atau tidak? Demikian juga bagaimana kiat untuk menjaga tauhid. Ini sama ya, pertanyaannya mirip-mirip ya. Maka jawabannya, saudara kaum muslimin, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, hendaknya kita belajar. Ya, solusi dari itu semua adalah ilmu. Ya, di antaranya adalah ilmu. Bahkan ini adalah solusi yang terpenting. Makanya kita perlu belajar tentang tauhid. Apa saja yang bisa mengotori tauhid kita perlu tahu. Ya, jadi langkah yang sedang ditempuh oleh rekan-rekan di sini ini adalah langkah untuk menjaga tauhid. Jadi apa? Mempelajari tauhid itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita senantiasa meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Ya, seperti dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, kita senantiasa meminta kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara agar kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid, ya, terjaga kita dari kesyirikan. Ini pertama adalah belajar menuntut ilmu tentang tauhid dan apa-apa yang bisa mengotori tauhid tersebut. Kemudian kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang kokoh di atas agama ini, ya, dan menjaga tauhid kita. Baik. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini. Apa yang harus dihindari untuk dalam menjaga tauhid dan bagaimana mengetahui bahwa sesuatu itu syirik atau tidak, Ustaz? Ya, ini sudah dijawab tadi. Saya bacakan dua soal ini karena pertanyaannya mirip ya. Jadi jawabannya ya harus belajar tauhid dan juga kita senantiasa berdoa agar Allah memberikan bimbingan. Ya, sama jawabannya. Harus belajar tauhid. Makanya kalau bisa rekan-rekan ikut terus kajian ini karena nanti kita akan bahas ya yang namanya kesyirikan itu banyak sekali. Ya, seperti menyembelih untuk selain Allah. Kan kita sering lihat praktek-praktek di masyarakat. Ketika terjadi bencana, mereka membuat sesajen. Mereka larung sesajen itu ke lautan agar mereka terlindungi dari bala. Ini kesyirikan. Ada juga kita lihat orang pakai jimat, ya, atau menuliskan di mobilnya tulisan Masya Allah misalnya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Apa hubungannya dengan tauhid kita? Nah, ini perlu kita ketahui. Ya, ada juga sebagian orang yang masih membaca ramalan bintang.
Nah, ini juga merusak tauhid kita. Ya, ini ramalan-ramalan seperti ini merusak tauhid kita. Oleh karena itu solusinya bagaimana? Belajar. Ya, insya Allah nanti kita akan sampai pada pembahasan ya perkara-perkara syirik yang bisa mengotori atau menodai tauhid kita. Insya Allah kita akan sampai di sana. Ya. Nah, baik, Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Ini Oke, saya silakan. kopikan dulu ke Iwan. Izin bertanya, Ustaz. Pada zaman sekarang ini kan banyak budaya post IG gitu kan, yang memberikan barang ke orang. Nah, misalnya perbuatan baik itu awalnya sudah tulus atau sudah ikhlas, namun ketika ada teman yang nge-repost atau orang lain nge-repost tuh malah jadi ada timbul kayak wah senang gitu, atau nah itu bisa ke ria gitu kan, Ustaz. Nah, bagaimana menyikapinya gitu, Ustaz? Baik. Baik, ketika amalan itu kita lakukan, ketika pertama kali kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalan tersebut akan membuahkan pahala untuk kita. Ini perhatikan teman-teman ya, ini penting sekali bagaimana memahami riya ya. Kalau kita ketika awal itu melakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ini akan teranggap sebagai amalan soleh. Namun setelah kita melakukan amalan, mulai orang men-share apa yang kita lakukan, memuji yang kita lakukan, kemudian kita senang dengan pujian tersebut, ya, sehingga suka ketika amalan tersebut disebarluaskan, maka hati-hati, ya, ini jatuhnya kepada sum'ah. Sum'ah itu mirip dengan riya, tapi lebih kepada apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan setelah amalan tersebut kita lakukan. Maka kalau kita suka amalan tersebut kemudian disebarluaskan, ya, kita menjadi terkenal, maka ini bisa mengurangi amal kebaikan yang pernah kita kerjakan tadi di awal yang kita lakukan. Jadi memang pahalanya akan didapatkan oleh kita. Kita akan dapat pahala karena kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Karena syarat diterimanya amalan itu adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau ini kita lakukan, ya, kemudian berhasil, kita lakukan dalam keadaan ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi, kita dapat pahala. Namun selanjutnya apa tugas kita? Menjaga keikhlasan kita. Ya, setelah itu, kalau kita mulai senang dipuji, maka kita bisa terjatuh pada perbuatan dosa yang bisa mengurangi amalan pahala tadi. Makanya dahulu para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka. Ya, kenapa? Karena pasca melakukan satu amalan saleh, ini ada tantangan yang baru. Ini apa? Kita bisa merasa senang dipuji atas amalan yang kita lakukan. Ini tantangan baru. Ya, karena kalau kita tidak bisa menghandle ini, jatuh kita pada perbuatan dosa yang mengurangi pahala kebaikan. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya siapa? Orang yang dia menginfakkan sesuatu, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dia benar-benar menutupi amalannya tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Dengan demikian dia lebih terjaga dari sum'ah, dia akan lebih terjaga dari mengharapkan pujian manusia. Demikian penjelasannya. Ya. Baik. Sepertinya yang bertanya tentang rizki, ya, ada nggak tadi? Apa sudah dihapus? Yang mengkhawatirkan tentang rizki, Dad. Iya, mana tadi? Ada pertanyaan tadi? Ada. Hilang. Baik, coba saya kirim ulang ya. Yang Oh, ini ada ini. Ya. Ya. Apakah mengkhawatirkan rezeki dapat menjadi perusak tauhid? Kalau dia mengkhawatirkan rezeki dalam artian dia meyakini bahwa rezeki itu hanya bisa didapati dari upaya manusia saja,
maka ini bisa terjatuh pada kesyirikan karena meyakini bahwa rezeki itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hati-hati kita harus yakin bahwa Ar-Razzaq yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal apapun upaya manusia untuk mendapatkan rezeki, kalau Allah tidak berkehendak, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Sebaliknya, ketika seseorang ya dia telah melakukan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dan menjadikan pekerjaannya itu hanya sebagai sebab saja, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Jadi dia benar-benar menyandarkan rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyandarkan rezeki itu kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia memahami bahwa tidak ada bahwa yang memberikan dia rezeki adalah pekerjaannya, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa terjatuh pada kesyirikan. Ya, maka ini bisa terjatuh pada kesyirikan. Misalnya dia katakan, ya saya bisa dapat rezeki ini ya karena pekerjaan saya. Ya. Padahal ada orang yang tidak mungkin dia tidak bekerja, tapi tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bayi. Anak bayi itu tetap dapat rezeki walaupun dia tidak bekerja. Berarti apa? Rezeki itu bukan dari pekerjaan, tapi dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perlu kita yakini. Apa yang kita dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerjaan kita, usaha kita, dagang kita, ini semua hanyalah sebab yang kita tempuh untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah akan ada babnya ini ya. Akan ada babnya tentang penyandaran rezeki kepada yang selain Allah. Nanti akan ada perinciannya insya Allah. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir. Saya kopikan dulu. Penanya bertanya, semoga Allah menjaga penelitian seluruh kaum muslim. Mendengar dalil yang dibawa tadi, bagi saya yang banyak melakukan dosa, memperoleh harapan untuk bertaubat, tapi seringkali di sisi lain meremehkan dosa. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, akhi, ya, akhi wa ukhti, kita mempelajari keutamaan tauhid bukan untuk meremehkan perbuatan dosa. Justru ketika orang meremehkan perbuatan dosa, Sepertinya Ustaznya terputus ya jaringannya. Sudah kembali? Yes. Nah, Ustaz. Sudah kembali saya? Sudah bisa kedengaran lagi? Nah, sudah Ustaz. Baik. Gimana tadi pertanyaan kita? Oh, baik, tentang perbuatan dosa. Ya, ketika seseorang ya dia benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan menjauhi perbuatan dosa, bukan kemudian menggampang-gampangkan perbuatan dosa. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mengetahui keutamaan tauhid ya. Orang yang melakukan perbuatan dosa, larut kepada perbuatan dosa, pada hakikatnya dia telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya ibadah itu kita mentaati Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan bahwa seseorang ini kemudian dia bertauhid kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Allah? Ya. Gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah, gemar melakukan kedurhakaan kepada Allah. Apakah dia bisa dikatakan orang ini baik tauhidnya? Jawabannya tentu tidak. Ya, orang namanya orang bertauhid kepada Allah, dia mengagungkan Allah. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menjalankannya. Ketika ada kemaksiatan yang dia lakukan, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, dia berusaha untuk meninggalkannya. Maka inilah
hakikat dari orang yang bertauhid. Ya. Sementara orang yang menuruti hawa nafsunya, maka pada hakikatnya dia telah menjadikan hawa nafsunya ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya, tapi hawa nafsu memerintahkan kita untuk melaksanakannya, kita lebih memilih hawa nafsu kita. Ya, sehingga orang yang terus-menerus berada dalam kemaksiatan pada hakikatnya tauhidnya nggak beres. Orang yang tauhidnya betul, pasti dia akan berupaya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau dia sesekali terjatuh pada kesalahan, sesekali terjatuh pada perbuatan dosa, ya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya yang demikian tidak akan memudaratkan. Karena memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti dia pernah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bedakan antara orang yang terus-menerus berada dalam kemaksiatan dengan orang yang sesekali dia terjatuh pada kesalahan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, ya, dia akan berupaya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun dengan mudah mengampuni dosa-dosanya. Allah taala. Ya. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Artinya karena sudah mendekati waktu maghrib, terutama di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, mungkin kita cukupkan sesi pertanyaannya Ustaz. Nah, sebelum ditutup, mungkin dari Ustaz ada kesimpulan atau closing statement untuk kajian kita pada kali ini. Baik, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tauhid memiliki keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa berusaha menjaga tauhid kita, ya, berupaya agar dia tidak ternodai dengan noda-noda kesyirikan, dan berupaya, ya, untuk mengilmui tentang tauhid tersebut sehingga kita terhindar dari berbagai macam kesyirikan yang bisa menodai tauhid kita. Ya, intinya adalah tetap istiqomah. Ya, kita belajar tauhid yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa menjaga tauhid kita sehingga kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz atas closing statement-nya. Tadi kita bisa ambil ya setidaknya ada motivasi dari Ustaz bahwa ayo terus kita belajar tentang masalah tauhid ini agar terus kita bisa memperbaiki tauhid kita dan terhindar dari hal-hal yang bisa menodai tauhid tauhid kita gitu. Nah, insya Allah tadi dengan ditutupnya atau dengan closing statement tadi itu juga mengakhiri dari majelis kita pada sore hari kali ini. Dan insya Allah untuk kajian Jismis ke depan akan tetap ada di pekan depan di hari yang sama, hari Selasa sore. Namun untuk yang kajian tauhid masih akan sebulan ke depan gitu. Nah, jadi bagi yang jamaah yang ingin tetap melanjutkan kajian dipersilahkan, dan nanti untuk info selanjutnya nanti bisa ditunggu dari panitia. Baik, untuk jamaah diingatkan kembali yang belum melakukan presensi, silahkan menuliskan nama dan NIM di chat box Zoom, dan bila dari luar FKWI cukup dengan menuliskan nama saja. Semoga dari kajian kali ini kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa memahaminya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akan lebih baik nanti bila dicatat dan kita bisa mengulangnya di lain waktu gitu. Baik, untuk mengakhiri kajian kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah bersedia memaparkan materi kepada kami dan bagi ilmunya. Serta juga terima kasih untuk seluruh jamaah atas partisipasi dan perhatiannya dalam menyimak kajian kali ini.
Kami dari panitia, segenap panitia mohon maaf bila dalam membimbing atau dalam mengadakan kajian ini masih banyak kurangnya. Semoga Allah memberi taufik pada kita semua. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.